Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, dan insyaallah akan menjadi pembahasan di subuh hari ini adalah tentang hukum bertabaruk dengan pohon ataukah dengan batu atau yang semisal dengan keduanya, yang diberkeyakinan bahwasanya pohon dan batu tersebut memberikan kebarokahan baginya. Bab ini merupakan bab yang sangat penting dikarenakan seseorang boleh dia menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat. Tapi kalau seandainya seseorang menggantungkan hatinya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat untuk dia menggantungkannya, maka ini akan ditakutkan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga di subuh kali ini insyaallah kita akan menjelaskan mana hal-hal yang dibolehkan dalam syariat dan mana hal-hal yang tidak boleh dibenarkan di dalam syariat. Al-barakah atau kalimat tabarruk, menginginkan kebarokahan, itu dari wazan tafa'al minal barakah. Wal barakah hiya kathratul khair wa thubutihi. Barakah adalah banyaknya kebaikan, dan kebaikan itu terus menerus. Ini namanya barakah. Kebarokahan adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan yang secara terus menerus, yang dia diambil dari kalimat al-birkah. Al-barakah ini diambil dari kalimat al-birkah dengan dikasrah huruf ba-nya, al-birkah, yang artinya adalah tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Ketika air itu banyak, maka dia akan memberikan kebaikan yang banyak pula, dan kebaikannya itu akan utuh. Ini yang disebut dengan barakah. Adapun tabarruk dengan memakai at-tabarruk adalah seseorang meminta kebarokahan, dan meminta barakah ini tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, seseorang meminta kebarokahan dari perkara-perkara yang syar'i, yang maklum di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya seseorang meminta kebarokahan dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quranul Karim, dan ini sesuatu yang dibolehkan, dibenarkan dalam syariat Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah mubarak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Shad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kitab tersebut kepadamu mubarakun. Banyak kebarakahannya, banyak kebaikan daripada Al-Quran. Dari keberkahan Al-Quran, ketika seseorang membacanya akan menambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan menambah keimanannya. Ini diantara keberkahan Al-Quran. Dan juga diantara keberkahan Al-Quran, apa saja yang seseorang meletakkan pemikirannya, ucapannya
di dalam Islam yang itu bukan bagian dari Islam, maka Al-Quran sudah mendatangkan jawabannya. Itu adalah semua perkara-perkara yang batil. Wala ya'tunaka bimithlin illa jinaka bil haqq. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada kamu tentang sesuatu kebatilan illa jinaka bil haqq, kecuali kami telah mendatangkan kebenaran di dalam Al-Quran. Jika semua kebatilan, semua kesesatan, iya, walaupun kesesatan tersebut muncul ribuan tahun setelah diturunkan Al-Quran, maka sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq. Dan juga daripada kebarakan Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu obat. Obat bagi penyakit hati dan obat bagi penyakit badan. Ya, ini kebarakan Al-Quran. Ya, seseorang bisa memohon tabarruk dari Al-Quran tersebut. Karena memang dia sesuatu yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Famin barakatihi anna man akhadha biha salalul fat. Ya, juga ditambah di sini dari keberkahan Al-Quran, siapa yang mengambil Al-Quran dia akan mendapatkan kemenangan. Fa anqadha Allah bidzalik ummaman katsiran minasyirk. Dan Allah menyelamatkan banyak dari manusia dari kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala dengan Al-Quran itu sendiri. Banyak kisah yang kita baca, yang kita dengar dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya mereka musyrik, kafir, yang tidak ada niat untuk masuk Islam, tetapi subhanallah ketika mendengar Al-Quran seakan-akan mereka ditarik untuk menerima Islam itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dari Amr bin Tufail radhiyallahu taala anhu. Amr bin Tufail ini adalah seorang pembesar dari negeri Yaman. Seorang pembesar dari negeri Yaman. Kemudian dia melakukan perjalanan ke Mekah. Tujuan dia ke Mekah bukan untuk bertemu dengan Rasulullah, bukan ingin bertemu dengan Rasulullah. Dia ingin berdagang, dia ingin haji. Orang musyrikin juga haji, ya. Nah, sebagaimana telah kita singgung pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Ketika dia sampai ke kota Madinah, ke Mekah, sudah disambut oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, pembesar-pembesar kufar Quraisy. Karena dia juga pembesar dari negeri Yaman. Dijamu dengan jamuan yang istimewa. Kemudian setelah dijamu, mulai mereka berbicara bahwasannya hati-hati kamu dengan seorang laki-laki yang ada di kota Mekah ini. Jangan sampai fitnah dia ini sampai ke negeri kamu. Sebutkan Muhammad begini. Difitnah Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Sampai-sampai kata Amr bin Tufail, membuat aku takut untuk bertemu dengan laki-laki ini. Ya, membuat dia takut untuk bertemu dengan laki-laki ini karena terlalu banyak hal-hal yang jelek yang diperdengarkan di telinganya Amr bin Tufail. Tidak ada niat dia ingin bertemu dengan Rasulullah, bahkan takut dia ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkena dengan pemikirannya. Kemudian tiba-tiba dia masuk ke masjid, dia masuk ke haram, ke Ka'bah, sekitar Ka'bah. Kemudian dia melihat dari jauh ada seorang laki-laki yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian sedikit tanpa terasa dia sudah berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sedang membacakan Al-Quran. Ketika Rasulullah sedang membaca Al-Quran, membuat dia kagum. Apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya. Kemudian dia berkata, "Ya, aku telah mendengarkan sesuatu tentang dirimu yang membuat aku takut untuk bertemu denganmu. Tetapi aku ingin tahu apa agama yang kau bawa." Ya, kemudian dibacakan Al-Quran kepadanya dan dijelaskan apa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kebaikan Al-Quran. Kebaikan Al-Quran.
Yang seseorang tidak ada niat untuk masuk Islam, bahkan ingin menjauh dari orang tersebut, tapi ketika mendengarkan Al-Quran Allah membuka hatinya. Keberkahan Al-Quran. Jadi juga disebutkan dalam kisah yang lainnya, Raja Najasyi, seorang raja Nasrani, ya dia memimpin negeri Habasyah ketika itu. Iya. Ketika sebagian sahabat Rasulullah SAW hijrah ke negeri Habasyah, kemudian Abu Sufyan mengutus utusan, ya, agar tidak menerima, ya, orang-orang yang hijrah dari Mekah, agar mereka ditolak. Mulailah mereka membuat fitnah bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang mencela Nabi Isa. Mereka ini adalah orang-orang yang mencela Maryam. Jangan kamu terima di sini. Tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Namun karena Raja Najasyi ini orang yang berakal, bukan orang yang dungu. Karena yang namanya orang dungu, apa saja didengar diterima sama dia, nggak ada filternya. Tapi Raja Najasyi, ya, karena dia orang yang berakal, ya, setelah dia mendengar tuduhan-tuduhan yang disematkan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada yang hijrah ke negerinya, dia berkata, panggil utusan Rasul Muhammad itu. Dia belum orang Islam ini. Saya ingin mendengar apa sebenarnya agama dia. Apa sebenarnya yang dibawa oleh dia? Apakah benar dia mencela Nabi Isa, mencela ibu Nabi Isa? Kemudian dipanggil, datanglah Ja'far bin Abi Thalib dan gerombolan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Raja Najasyi berkata, dengarkan kepadaku apa kitab ini turunkan kepada nabimu. Kemudian dibacakan Al-Quranul Karim, dan subhanallah, berlinang air mata Raja Najasyi sampai membasahi dari jenggotnya. Kemudian semenjak itu dia masuk Islam. Kebarakahan Al-Quran, kebarakahan Al-Quranul Karim. Tentunya ketika disebut barakah, sesuatu yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Tidak akan mungkin kita bisa menyebutkan kebaikan Al-Quran, karena begitu banyak kebaikan Al-Quran. Namun dari kisah yang saya sebutkan, bagaimana Al-Quran bisa memberikan pengaruh kepada orang yang non-Islam, orang yang tidak punya niat untuk masuk Islam, kemudian dia berislam. Nah, bayangkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana lagi sebagai seorang muslim, bagaimana lagi dia sudah muslim, beriman kepada Allah, maka keberkahan Al-Quran akan lebih banyak pada dirinya. Namun terkadang kita semuanya meninggalkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu di masjid kita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Ada orang-orang yang mereka meninggalkan Al-Quran, menghajar Al-Quran. Al-Quran dihajar. Kenapa seseorang menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran? Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, orang-orang yang memboikot Al-Quran, yang pertama tidak membaca Al-Quran, yang kedua tidak mentadaburi Al-Quran, dan yang ketiga tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berarti dia telah memboikot Al-Quranul Karim. Maka tentunya ketika dia sudah memboikot Al-Quran, kehidupannya akan menjadi gelap, kehidupannya akan menjadi sempit, kehidupannya akan tidak ada ketenangan dan ketentraman. Karena di dalam Al-Quran lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu para hadirin, saya menasihatkan diri saya dan juga para hadirin semuanya, ya, dengan semakin modern dunia, ya, sehingga semakin banyak hal-hal yang membuat kita lalai. Mungkin 10 tahun yang lalu seseorang memegang HP, kapan ada telepon, balas SMS, selesai. Tapi hari ini waktu-waktu yang dilewati oleh manusia 24 jam, kalau kita menghitung paling banyak habis di layar HP-nya, sehingga tersibukkan dari membaca Al-Quran. Ya, kita semuanya, kalau seandainya kita nggak pernah lihat HP 2 jam saja, 2 jam belum nggak sempat lihat HP, ini sudah langsung hatinya ke HP-nya.
Apalagi 1 hari, apalagi 2 hari, apalagi 3 hari. Tiba-tiba nggak ada sinyal HP nggak ada sebentar, wah. Tapi subhanallah, Al-Quran sudah menjadi debu. Sudah begitu tebal debu di Al-Quran. Ya, warnanya sudah berubah. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Sehingga wajar terkadang kehidupan kita tidak ada ketenangan. Kehidupan kita tidak ada ketentraman. Kehidupan kita tidak ada kesejukan. Karena kita telah meninggalkan sesuatu yang bisa memberikan kesejukan dalam hati kita kepada sesuatu yang justru apa? Membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya, siapa yang seseorang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan diberikan 10 kebaikan. Satu huruf dibaca dari Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah berapa huruf? Sekitar 15 huruf atau 10 huruf. Dikali 10. Ya, diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan kebarokan oleh Allah dalam kehidupannya. Nah, wa hadha yuwaffiru al-insan al-waqt wal juhud wa ghairu dhalik min barakatil katsirah. Iya, ketika seseorang dia berusaha untuk mengambil kebarokan dari Al-Quran ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupannya. Tanpa terasa permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang tidak ujung usai terkadang bisa terselesaikan begitu saja, karena iqbal dia kepada Al-Quranul Karim. Ya, seseorang ketika banyak permasalahan, banyak ujian, ya, terkadang menjadi ringan baginya karena dia orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya, tidak ada sesuatu yang dia merasakan kenikmatan lebih daripada kenikmatan ketika dia membawa mushaf dan membaca Al-Quranul Karim. Sehingga semua kenikmatan-kenikmatan yang lainnya akan merasa ambar. Kenikmatan-kenikmatan yang lainnya terasa tawar ketika dia sudah merasakan nikmatnya dengan Al-Quranul Karim. Sehingga sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari. Namun tidak diberikan izin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya memberikan izin kepadanya 3 hari. 3 hari baru boleh dia mengkhatamkan Al-Quran. Tidak boleh 1 hari. Ya, karena dia tidak akan bisa mentadaburi isi dari kandungan Al-Quran. Ya, 3 hari. Ini menunjukkan apa? Cintanya mereka dengan Al-Quran, rindunya mereka untuk membaca Al-Quran Karim. Namun hari ini Al-Quran terkadang hanya sekedar untuk dibaca acara-acara tertentu. Ketika walimah nikah, akad nikah, baca 1 ayat Quran, masalah nikah cukup selesai. Ya. Nanti acara apa lagi? Ada 1 ayat dibaca, sudah cukup di situ saja Al-Quran. Hanya sekedar ya menjadi pembuka acara saja. Ini sekarang ada acara ini, kita buka dengan membaca Al-Quranul Karim. Bas, hanya sebatas itu. Ya, sementara kebutuhan hati kita dengan Al-Quran itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yadhkuruna Allah walladzina la yadhkurullah kal hayy wal mayyit. Seseorang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan mati. Disebutkan oleh Imam Nawawi, min a'dhami dzikrillah, dari zikir kepada Allah yang paling mulia adalah membaca Al-Qur'anul Karim, qiraatul Quran. Iya. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi, kebutuhan hati kepada zikrullah itu sebagaimana butuhnya ikan kepada air. Ikan semakin jauh dari air, dia akan semakin sengsara, bahkan dia akan mematikan dia. Begitulah hati-hati kita yang ketika jauh dari Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, hati kita akan mati. Ketika hati kita mati, sulit cahaya akan masuk ke dalam hati kita. Sulit bagi kita beribadah, sulit bagi kita berbuat kebaikan, mudah bagi kita untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena hati kita tidak ada yang menyinarinya.
Nah, kemudian perkara selanjutnya ayyakuna bi amrin hissi ma'lum. Keberkahan sesuatu yang hissi, ya, dan maklum, ya, bisa kita rasakan. Misalnya al-ilmu wa du'a, keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu seseorang bisa merasakan bagaimana ilmu memberikan keberkahan baginya. Ketika dia mau salat, mau bertakbir, Allahu Akbar, dia tahu dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam ketika bertakbir, beliau tangannya sejajar dengan bahunya dan terkadang sejajar dengan telinganya. Faham dia. Ini ilmu yang dia dapatkan. Sehingga kalau ada orang mengatakan, "Kenapa kamu berzikir, bertakbir seperti ini? Kenapa enggak seperti ini, seperti kebanyakan orang?" Oh, tidak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertakbir itu sesuai dengan terkadang sejajar dengan bahunya dan terkadang sejajar dengan telinganya. Ilmu. Iya. Atau ketika dia ingin berbuat sebuah niaga, perniagaan, kemudian dia diajak, "Oh, kita akan berniaga begini begini sistemnya, begini caranya." Oh, maaf. Ini cara seperti tidak benar. Cara seperti ini menyelisih daripada sistem perdagangan dalam Islam. Rasulullah berkata demikian. Saya tidak bisa bekerja sama dengan kamu kalau seandainya kamu masih memakai sistem seperti ini. Kamu ubah begini dan begini. Iya, ilmunya mengantarkan dia kepada kebaikan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, daripada kebaikan ilmu, ya, seseorang tidak punya ilmu, dia mengaku bahwasanya dia punya ilmu. Ini sudah cukup ilmu dikatakan sebagai sebuah kemuliaan. Enggak punya ilmu tapi ngaku-ngaku sebagai ulama. Ini sudah cukup dikatakan ilmu adalah sesuatu kemuliaan. Dan orang yang bodoh, orang yang jahil, dia enggak mau mengaku dirinya jahil, maka sudah cukup kebodohan itu sebagai kejelekan. Ya, sudah cukup kebodohan dikatakan sebagai kejelekan. Orang yang bodoh enggak mau mengaku dirinya orang bodoh. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu ngaku-ngaku dia punya ilmu. Inilah kemuliaan ilmu. Dan juga di antara keberkahan ilmu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ilmu menjaga seseorang. Adapun dunia, harta, itu harus dia jaga. Ini perbedaannya. Ilmu menjaga dirinya, dia berjalan, oh ini tidak boleh, ini haram, ini perkara yang mungkar, tidak boleh kamu lakukan. Oh ini kamu semangatkan, karena ini perkara yang sesuai dengan dalil. Sehingga ilmu yang menjaganya, menjaga kehidupannya. Tapi kalau harta, siapa yang menjaga harta? Harta yang menjaga dia atau dia yang menjaga hartanya? Dia harus menjaga hartanya. Kalau hartanya tidak dijaga akan habis dalam satu hari. Ya, ini diantara apa? Kebarokan ilmu. Dan juga para hadirin, kebarokan ilmu yang lainnya. Seseorang menyampaikan ilmu kepada orang lain yang dia tidak pernah sholat, misalkan, dia ingatkan, ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini tentang kemuliaan sholat, bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Dengan ilmu dia sampaikan. Kemudian orangnya sholat orang ini dengan nasihatnya, dengan ilmu yang dia sampaikan, maka seluruh pahala sholat yang dilakukan oleh orang ini akan mengalir terus kepadanya. Rasulullah mengatakan, mandala ala khairin falau ajri fa'ili. Barang siapa yang seseorang menunjuki seseorang kepada suatu kebaikan, maka akan mendapatkan pahala baginya dan tidak mengurangi pahala sedikit pun dari pahala orang tadi. Nah, orang yang tadi yang dia sholat, dia suruh istrinya sholat, dia suruh anak-anaknya sholat, semua keluarganya ikut sholat semuanya, pahalanya mengalir lagi kepada dia. Ya, dan dia meninggal. Orang yang tadi dia nasihatkan dengan ilmu itu masih sholat, masih hidup, keluarganya juga masih hidup, semua pahala yang mengalir kepada dia. Dia berada dalam kuburnya. Hanya kebarokan ilmu. Kebarokan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengalir terus menerus. Nah, apalagi kalau seandainya dia punya tulisan-tulisan, punya buku-buku
yang bukunya dibaca oleh umat, yang bukunya dijadikan sebagai rujukan oleh umat untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya ada 1 juta orang, ada 2 juta orang, ada 3 juta orang, maka semua pahala akan mengalir baginya. Dan subhanallah, betapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Setiap orang membaca hadis Sahih Bukhari, kemudian mengamalkannya, menyampaikannya, subhanallah. Ya, begitu banyak pahala yang beliau dapatkan. Dan juga ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka sampaikan, semua pahala yang kita amalkan hari ini tentang salat sunat fajar 2 rakaat, maka pahalanya akan mengalir kepada Imam Bukhari. Ya, dan juga kepada sahabat yang mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pahalanya akan mengalir ke Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam menurun yang apa? Yang menyampaikan agama ini, subhanallah. Ya, berapa banyak manusia yang hidup dari semenjak zaman Rasulullah sampai detik ini, ya mereka mengamalkan hadis-hadis yang datang dari Nabi, semua pahalanya akan mengalir. Ini kemuliaan dari ilmu, kemuliaan dari ilmu. Tapi kalau seandainya sesuatu yang lainnya kita memberikan makanan kepadanya, baik, memberikan makanan adalah sesuatu yang baik. Dia makan, ya kemudian pahalanya ya habis pas makan, selesai makan habis. Tapi orang yang memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, ya dengan ikhlas, maka insya Allah semua pahala akan mengalir kepada orang tersebut. Nah, ini pentingnya bagi kita apa? Untuk menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Namun sebaliknya, ketika kita menyampaikan sesuatu dalam perkara agama ini tidak dibarengi dengan ilmu, justru kita mengajak manusia kepada kesyirikan yang dilabelkan dengan Islam. Kita mengajak manusia kepada kebidahan yang dilabelkan dengan Islam. Kita mengajak manusia kepada kemungkaran-kemungkaran yang itu dianggap sebagai bagian Islam. Ternyata Islam berlepas diri dari itu semuanya, maka semua dosa orang-orang yang mengamalkan tadi juga akan mengalir kepadanya. Bahaya. Ya. Amalan-amalan orang-orang lagi yang lain tadi yang dia berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat kebidahan, berbuat maksiat, ya, yang dia seru manusia kepada hal tersebut, dosa-dosanya akan mengalir seluruhnya kepadanya. Ini bahaya juga. Ya, jadi jangan kita dengar sesuatu begini-begini sampaikan sama orang tanpa kita tahu kebenarannya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ditakutkan dia akan membawa warisan dosa. Dosa kita sendiri sudah sangat banyak, ini mewariskan dosa orang lain lagi. Bisa difahami ya? Ini dari keberkahan ilmu. Dan juga ya, doa. Ya, saya pernah mungkin cerita di sini bagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam dalam keadaan sudah sangat tua renta, sampai-sampai rambutnya sudah memutih, dan juga istri beliau juga sudah tua. Ya, secara akal manusia sudah tidak mungkin punya anak. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, dan aku tidaklah pernah merasa bosan dengan berdoa kepada-Mu, ya Allah. Dan beliau meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keturunan dan Allah memberikan beliau seorang anak yang soleh. Subhanallah, doa, keberkahan doa. Dan juga keberkahan doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau masuk ke kota Mekah. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang penuh dengan keamanan. Doa Nabi Ibrahim ini sudah ribuan tahun yang lalu, hanya Allah yang tahu berapa lama. Semenjak Nabi Ibrahim berdoa hari itu sampai detik ini, wallahu alam berapa ribu tahun sudah. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim supaya Allah memberikan keberkahan kepada negeri Mekah, menjadikan negeri tersebut negeri yang penuh dengan keamanan. Sampai hari ini, detik ini, walhamdulillah, Mekah dijaga oleh Allah, kota Madinah dijaga oleh Allah sampai yaumul qiyamah, sampai datangnya Dajjal, ya, sampai Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah. Dan kemudian ketika sudah tidak ada lagi kaum mukminin di muka bumi ini, disebutkan dalam hadis ada laki-laki yang dia berkulit hitam dan kakinya kecil, dia membawa sekop,
dia congkel satu persatu batu di Ka'bah. Yang di akhir zaman, dicongkel satu persatu daripada batu-batu di Ka'bah. Jadi kalau ada orang Amerika hari ini atau orang Barat mau mengancam bom Ka'bah, ya, Ka'bah itu akan terjaga. Dan Ka'bah itu akan hancur dengan cara apa? Dicongkel batunya, bukan dibom. Ya, congkel batunya. Setelah dicongkel batunya, sudah tidak ada kiblat lagi kaum muslimin. Disitulah mendekati terjadinya hari kiamat. Ya, doanya ribuan tahun yang lalu. Hanya Allah yang tahu berapa lama. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berdoa agar Allah memberikan keamanan kepada negeri Mekah. Ya, ini pengaruh doa para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa da'utu ila al-khair fayakunu hadha barakah li'anna nilna minhu khairan katsira. Nah, kemudian wa min dzalik, dan juga daripada perkara itu Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, atau apa yang disebutkan oleh Usaid ibn al-Khudair, bahwasanya pada orang-orang salihin itu punya keberkahan. Ya, pada orang-orang saleh itu ada barokah. Sebagaimana disebutkan oleh Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu taala anhu, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, katanya, "Ma hadhi bi awal barakatikum ya ala Abi Bakrin." Dan ini bukanlah awal keberkahan kalian, wahai Abu Bakar. Iya. Apa keberkahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ini hal yang perlu untuk kita ketahui. Keberkahan Abu Bakar Siddiq bukan keberkahan badannya, bukan keberkahan air liurnya, bukan keberkahan keringatnya, bukan keberkahan bekas air wudunya. Karena ini adalah khususan Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini khusus Rasulullah yang memiliki keberkahan yang bentuknya hissiyah, badan. Itu hanya khusus Rasulullah. Air liurnya Rasulullah berbarokah, keringatnya Rasulullah berbarokah, air wudunya Rasulullah SAW berbarokah, ludahnya Rasulullah berbarokah. Sehingga para sahabat ketika Rasulullah berwudu atau keringatnya Rasulullah, mereka berlomba-lomba untuk mengusap. Ini khusus bagi Nabi SAW, tidak kepada yang lainnya. Setelah meninggal Rasulullah, manusia yang paling mulia pada saat itu adalah siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada ternukilkan satu hadis pun para sahabat Rasulullah yamsah, mengusap-ngusap badan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengambil air liurnya Abu Bakar Siddiq, tidak ada. Tidak ada dinukilkan satu pun. Nah, kalau seandainya tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Utsman, tidak ada pada Ali, nah bagaimana kemudian seseorang mengajak manusia, ya, kamu cium tangan saya, kalau kamu cium tangan saya bolak-balik 10 kali, kamu akan diberikan ilmu. Nauzubillah. Ya, dia seru sendiri. Nah, bolak-balik. Saya lihat sendiri ada gini-gini. Subhanallah. Ya, jasad manusia itu tidak ada barokahnya. Tetapi kebarokan selain Rasulullah adalah kebarokan ilmunya. Dia punya ilmu, ilmunya yang kita ambil. Dia punya akhlak yang baik, akhlaknya kita tiru. Ini kebarokan selain Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan ini disebutkan ma hadhi bi awal barakatikum ya ala Abi Bakrin. Dan ini bukan awal kebarokan kalian wa Abu Bakar. Ya, karena sebab keluarganya Abu Bakar banyak perkara-perkara syariat yang diturunkan pada waktu itu. Banyak ilmu yang didapatkan, kejadian-kejadian dari keluarga Abu Bakar Siddiq. Sehingga kita tidak disunahkan untuk mengusap apapun. Ya, terkadang ada sebagian masyarakat kita, terkhusus kalau orang haji atau umroh, masyarakat Indonesia, India, Pakistan, Iran. Nah, ini berserikat ini semuanya nih. Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan, Iran ini. Ini kerjaan 5 negara ini. Ya, aneh-aneh. Apalagi orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, alhamdulillah. Ya, itu ngambil baju, diusap-usap di Ka'bah. Ya, dibawa pulang ke rumah nanti supaya saya bisa begini dan begini dan begitu. Ya, dan lebih anehnya lagi, di antara Safa dan Marwah, masyarakat Indonesia datang ke rombongan nyanyi-nyanyi di situ. Oh, nyanyi-nyanyi.
dia baca zikir tapi dengan alunan nyanyian. Ya, bahkan subhanallah, orang Arab nggak pernah lihat seperti ini. Kadang jadi tontonan. Ya, semakin semangat dia ditonton. Lihat Indonesia hebat, punya penemuan-penemuan baru. Orang lain nggak ada, kreatif. Alhamdulillah. Ya, jadi bahan tontonan orang, seperti orang nonton pelawak. Lagi disai. Disai, nyanyi-nyanyi di situ dia. Alhamdulillah. Adzal jahal. Ini bagian karena apa? Kebodohan, kejahilan, sehingga akan terjerumus kepada hal-hal yang bisa merusak ibadahnya. Jauh-jauh berangkat dari Indonesia, ya, pergi ke tanah suci, amalannya seperti ini. Kapan kamu ada kekhusyukan sambil goyang-goyang kepala? Kapan kamu akan mendapatkan kekhusyukan dalam hatimu? Tertanam rasa takut kepada Allah, melihat kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Iya, berapa tahun yang lalu mungkin semua kita dengar, ada orang Indonesia sudah bawa gunting, potong kisahnya Ka'bah. Ya, penutup Ka'bah, kain penutup Ka'bah. Untuk mendapatkan kebarokan. Tidak ada kebarokan dalam hal ini. Tidak ada. Adapun Hajar Aswad, kebarokannya Hajar Aswad karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab, wahai Hajar, engkau tidak akan bisa memberikan manfaat dan engkau tidak akan bisa menghilangkan mudarat dariku. Tapi karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku cium kamu. Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad, makanya baru dicium. Iya. Dan terkadang subhanallah, ya, ketika kuburnya Nabi SAW itu ditutup, dijaga dengan lapis-lapisan berapa lapis, dalamnya kuburan Rasulullah dijaga oleh polisi syariat. Nah, ada orang-orang, alhamdulillah, dia pergi keluar arah masjid sana, ya, di tembok masjid sebelah sana, situ tidak ada yang jaga. Nah, antara tembok masjid dengan tembok-tembok Rasulullah mungkin berlapis-lapis, tetap dia usap-usap di tembok situ. Ya, dia kadang menyandarkan kepalanya, nangis-nangis di situ. Ya, padahal temboknya sudah mungkin berapa meter di sana kubur Nabi. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting di arah kubur Nabi ini. Digosok-gosok, diusap-usap, menangis dia di situ. Ya, beginilah hati ketika sudah terjajah. Ya, ada terkadang juga kita melihat kiblat ke sana, kubur Nabi di sana. Dia mengatakan ke kubur Nabi, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat berbahaya kepada akidah seseorang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Rasulullah masih hidup ini, Rasulullah mengatakan, saya dukhul jannata min ummati zamratan sab'ina alf, akan masuk ke dalam surga dari umatku ya 70.000 orang yang wajah mereka seperti bulan purnama. Kemudian kata Bangun Ukasyah, ya Rasulullah, ud'ullahu li ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar aku termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Rasulullah masih hidup. Dia meminta, bukan dia minta, ya Rasulullah masukkan saya ke dalam surga, bukan. Ya Rasulullah jauhkan saya dari neraka, enggak. Bukan itu yang dia minta. Tetapi dia minta, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah untukku agar aku termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini Rasulullah masih hidup. Mereka tidak meminta kepada Rasul, tetapi meminta agar Rasulullah mendoakan kepada mereka. Ya, ini dia meminta kepada Rasulullah, meminta surga, meminta neraka, dimintai anak, minta jabatan. Dia dalam keadaan Rasulullah sudah meninggal. Ini hal-hal yang sangat berbahaya ya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga pentingnya bagi kita untuk belajar menuntut ilmu agama. Ya, karena ilmu agama ini sesuatu yang sangat penting, tidak hanya sekedar kita ya belajar ilmu agama untuk mengisi waktu, bukan. Tapi banyaknya orang-orang yang akan menyebarkan syubhat kepada kita, yang tentunya syubhat tersebut terkadang akan termakan. Ya, tetapi kalau seandainya kita punya ilmu, setidaknya itu bisa membentengi diri kita dari syubhat-syubhat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Baik. Ya. Ya. Nah, Al-Quranul Karim adalah sumber dari sumber ilmu, sumber dari sumber segala kebaikan, dan sumber daripada segala sumber petunjuk. Al-Quranul Karim, dialah cahaya. Ya. Dan tentunya cahaya Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk bagi hati-hati yang bersih. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan berilah peringatan kepada Al-Quran, dan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Inilah manfaat dari Al-Quranul Karim. Ya, oleh karena itu ternukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila al-waqi li su'i hifdhi farsyadani an atrukul ma'asi ilam inna ilma nurun wa nurullah lam yu'ti 'asi. Suatu hari aku mengadu kepada guruku, kepada Waqi, karena jeleknya hafalanku. Farsyadani an atrukul ma'asi. Kemudian beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini merupakan salah satu penghalang kita dari ilmu. Ya, maksiat yang kita lakukan, sehingga Al-Quran tersebut tidak bisa memberikan kepada kita pengaruh. Ilmu tersebut tidak membuat kita semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu. Allah akan berikan kepadamu ilmu. Tapi kalau seandainya seseorang tidak bertakwa kepada Allah, ilmu itu akan jauh darinya, akan jauh ilmu darinya. Iya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah tidak bermanfaat secara zat, ataukah tidak bermanfaat? Ilmunya adalah ilmu yang baik, tetapi tidak bisa mengantarkan dia kepada kebaikan. Iya, maka tidaklah ilmu tersebut salah, tapi hati kita yang harus kita perbaiki. Hati kita, niat kita harus kita perbaiki. Hati kita harus kita perbaiki. Tujuan kita harus kita perbaiki. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, tentunya dengan kita berdoa, karena ya terkadang memang ada sebagian orang dia memang kemampuannya seperti itu. Ya, kemampuannya dalam menghafal terkadang lambat, tapi dia punya kelebihan yang lainnya. Ya, dia punya kelebihannya yang lainnya, namun dia berusaha. Saya punya satu cerita. Ya, waktu mungkin Syekh Syafi'i yang pernah kita undang ke sini, ke Aceh, mengimami sholat. Beliau memang guru mengajarkan Al-Quran. Beliau cerita, waktu itu ada 4 orang atau sekitar itu orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran dengan beliau. Ya, ada 1-2 orang yang cerdas, Masya Allah cerdas, cepat dia menghafal Al-Quran. Ada yang satunya dia ini ngomongnya tidak jelas, seperti itu. Apa istilahnya kita? Gagap. Yang jelas suaranya nggak jelas, nggak bisa dia, nggak sulit dia untuk baca Quran. Ya, ini cerita beliau sendiri yang mengalaminya. Anak ini saking rajinnya, terkadang hari Jumat juga datang. Saya kadang-kadang jenuh, dia kan hari Jumat hari libur. Saya ingin baca Quran, ingin dengarkan Al-Quran supaya dia bisa menghafal. Saya terkadang tidak terlalu peduli, dan beliau hanya peduli dengan 2 anak tadi. 2 anak tadi beliau peduli karena memang orang pintar, orang cerdas. Ya, anak yang tadi ini yang baca Qurannya sulit,
sedikit dia hafal, ya. Sampai pada keadaan anak yang tadi Syekh berharap dia akan selesai Qurannya, keluar di tengah jalan dia putus. Tapi anak tadi yang dia baca Quran, dia taat tadi, subhanallah dia menyelesaikan Al-Quran. Dan Syekh waktu cerita ini sama kita, beliau menangis. Menangis terkadang seseorang memandang kelemahan orang lain, memandang kekurangan orang lain seakan-akan dia tidak akan bisa dapatkan. Justru yang sempurna tadi pergi. Dia yang bersungguh-sungguh justru bisa menyelesaikan Al-Quran. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Allah telah memudahkan Al-Quran. Tidak sempurna bacaan ngomong dia berbicara, tapi bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Ya, semangat, keseriusan. Ya, manjada wujida. Barang siapa sungguh-sungguh dia akan dapat. Walaupun dengan pengorbanan yang besar. Dan tentunya kita yang diberikan mata oleh Allah, diberikan lisan yang sempurna, ya tentunya harus lebih bersemangat untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, wallahu taala alam bissawab, ilmu dari Allah tabaraka wa taala. Namun sabar. Al-Quran itu memang ketika kita di awal menghafal itu sulit sekali. Tapi kalau kita sudah terbiasa dia akan mudah. Ya, terbiasa dia akan mudah. Dan alhamdulillah kita lihat di akhir-akhir ini kaum muslimin ya sudah punya perhatian sangat besar dengan Al-Quran. Banyak di antara mereka mengantarkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat kita syukuri dan kita dan bahagia. Dan mudah-mudahan semakin banyak anak-anak kaum muslimin yang mereka punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan kalau seandainya diatur orang tua mengatur, kalau memang dia sekolah diatur, insya Allah bisa. Walaupun mungkin dia tidak cepat menyelesaikan Al-Quran seperti dia pondok di pesantren, tapi setidaknya ada yang menambah. Ya, itu tergantung kemauan orang tua. Mungkin bapak-bapak pernah dengar Musa, ya, penghafal Quran yang sempat diberitakan, ya, umurnya 6 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Apa rahasianya? Bapaknya punya kerjaan, akhirnya dia keluar kerja. Dia punya asal yang cukup makan saja, sudah cukup. Dia habiskan waktunya dengan anaknya. Anaknya dikontrol, bacaan Qurannya, murojaah Qurannya. Sampai anaknya terpola, jam 3 malam dia bangun sendiri. Sudah terpola, karena sudah dibiasakan. Jam 3 malam dia bangun sendiri, hafal Quran dia. 6 tahun sudah hafal Quranul Karim, subhanallah. Dulu kita dengar, Masya Allah, imam kita, imam ahlu sunnah, Imam Syafi'i ngafal Quran 7 tahun, ngafal Quran sekian tahun. Tapi sekarang sudah ada di negeri kita. Semangat. Nah, ini dia kesemangatan. Saya juga pernah lihat sebuah video, cacat anaknya ini, cacat, iya, di Indonesia. Nah, umurnya mungkin sekitar 6 atau 7 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Bagaimana dia bisa menghafal Quran? Katanya bapaknya setiap hari mendengarkan Al-Quran kepadanya 1 juz setiap hari 1 juz. Ketika dia mulai berbicara, yang keluarnya Quran yang keluar dari mulutnya. Karena itu terus yang didengarkan. Lah anak-anak sekarang umur 4 tahun, ya ayo nyanyi, bisa nyanyi enggak? Ayo nyanyi. Ya di TK apa yang diajarkan hari ini? Dari pagi sampai siang nyanyi diajarin. Gelang, sifatu gelang. Apa manfaatnya? Seharusnya umur seperti itu apa? Bacakan Quran, dihafalkan Al-Quran. Karena itu otaknya lagi-lagi bersih. Ini orang tua. Orang tua harus punya keseriusan. Dan kalau orang tua tidak punya serius, ya namanya anak-anak. Harus dijaga. Tapi kalau sudah dia jaga, akan terpola suatu saat, tidak susah kita mengurusinya. Yang jelas Allah telah berjanji dalam Al-Quran, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tentunya orang tua akan merasa bahagia melihat anaknya menghafal Quran, menjadi imam sholat. Ya, siapa nggak bahagia? Umur 7 tahun sudah hafal Quran sekian juz. Siapa nggak bahagia? Saya rasa tidak ada orang tua yang tidak bahagia. Walaupun terkadang orang tuanya tidak sholat, walaupun dia mabuk-mabukan, dia melihat anaknya bisa menghafal Quran, ini sebuah kebahagiaan. Namun butuh usaha.
butuh usaha. Wallahu taala alam. Jawab. Saya rasa waktunya sudah kesiangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.